Itu adalah suara mesin inline 6 3200 cc dari mobil yang sangat luar biasa di zamannya. Dan sampai zaman sekarang juga tidak kalah luar biasa. Ini adalah BMW M3 E46. Semuanya analog, luar biasa, menyenangkan. Sebelum kita lanjut untuk gua tunjukkan eksteriornya, interiornya, mesinnya, dan rasakan bagaimana pengalaman berkendaranya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel gue ini untuk konten-konten review seperti ini, teman-teman. Dan gue minta maaf juga karena gue harus menggunakan bandage ini karena ada sedikit kecelakaan kecil di rumah gue naik motor. Tapi ini sebenarnya nggak parah, teman-teman, tapi gue wrapping biar menyaru sama warna kulit. Nah, di belakang gue ini, teman-teman, adalah mobil BMW M3 E46. Apakah benar? Nah, sebenarnya gue pengen cerita kepada kalian kalau mobil ini adalah mobil BMW 328Ci, sebuah mobil coupe 2 pintu 3 series dari BMW. Kenapa gue bilang ini adalah mobil M3 E46? Karena, teman-teman, 90% dari body partsnya, mesinnya, transmisinya, semuanya diganti dengan yang M3 E46. Jadi meskipun ini adalah mobil convert, teman-teman, tapi convertnya sangat-sangat proper. Makanya gue sangat excited untuk mencoba mobil ini. Dan sebenarnya kalau kalian lihat di bagian depan, teman-teman, mobil ini tuh punya warna Millennium Jade. Warna yang sebenarnya bukanlah warna mobil Eropa, tapi adalah warna Nissan Skyline GTR ya, R34. Tapi ternyata ketika dimasukkan ke mobil Eropa seperti ini, ternyata juga tidak kalah kerennya ya, tidak kalah manisnya. Nah, part-part yang diganti, teman-teman, dari hoodnya, bumper depannya, fender, ini semuanya diganti dan itu adalah part number alias original BMW. Bahkan beberapa part-part yang lain seperti katakan di kaca belakang diganti langsung pesan ke Eurocars, yaitu adalah salah satu pemegang importir ya di BMW di Indonesia ini. Nah, teman-teman, ini menjadi primadona banyak sekali orang di Indonesia karena mereka memainkan mobil ini di Need for Speed. Ya, sebenarnya yang di Need for Speed adalah M3 GTR, tapi yang ini itu juga tidak kalah asiknya. Apalagi mobil yang ada di samping gue ini, teman-teman, adalah mobil dengan transmisi manual. Seperti apa mesinnya? Sekarang kita lihat. Di balik mesin ini, teman-teman, ada mesin 6 silinder 3200 cc S54 B32, mesin original BMW M3 E46. Ada Vanos, dual overhead camshaft, dan mesin ini punya individual throttle bodies. Jadi responnya sangat-sangat luar biasa. Mesin ini kemudian dimasukkan ke shell atau ke bodinya 328Ci ini, teman-teman, dan digabungkan juga dengan transmisi manual 6 speed dari BMW M3. Jadi ini benar-benar BMW M3 yang sebenarnya ini bukan M3-M3an atau apa. Mesin ini menghasilkan 333 HP dan 360 Nm. Untuk angka di dunia sekarang, teman-teman, itu bukan angka yang luar biasa besar karena mobil-mobil elektrik juga pasti punya tenaga yang serupa besarnya. Tapi mobil ini bukan masalah kenceng-kencengan. Kenceng iya, pasti. Tapi sensasi dari analog itu sendiri yang tidak bisa dilupakan dan orang-orang masih sangat-sangat suka, apalagi mobil ini pakai transmisi manual 6 speed. Sebenarnya selain transmisi manual 6 speed, teman-teman, mobil M3 E46 ini punya SMG atau Sequential Manual Gearbox. Jadi Sequential Manual Gearbox adalah gearbox manual yang kemudian ditambahkan clutch untuk dia itu bisa mengoperasikan pergantian gigi tanpa ada kopling dan akhirnya menjadi transmisi otomatis. Pada zamannya tren ya, ada Lamborghini E-Gear, ada Ferrari F1 Transmission, tapi BMW punya SMG. Tapi ternyata pengguna lebih suka untuk mengemudikan yang 6 speed manual ini karena terasa jauh lebih enak. Dan mesin ini disalurkan ke roda belakang ya, dengan ada LSD di roda belakang, dan di sini juga ada beberapa modifikasi seperti ada strut bar di sini. Kemudian untuk knalpot juga sudah diganti, teman-teman, dan mobil ini pakai individual throttle bodies. Ada throttle body di setiap silindernya, membuat mobil ini tuh punya respon mesin yang sangat luar biasa. Karena 90% body part dari BMW ini sudah diganti dengan M3 E46, teman-teman. Jadi fendernya ini sudah jauh lebih keluar dibandingkan dengan yang M46 standar ya, yang bodinya coupe atau sedan, dia itu sedikit lebih kurus. Dan di sini, teman-teman, ada grill-grill yang ini bukan hanya grill-grill pajangan biasa, teman-teman, karena ini berfungsi. Nah, ngomongin kaki-kaki dari
mobil ini mobil pakai Folkrace TE37 SL. Untuk bagian depannya dia pakai ring 19, lebar 9,5 dan ET-nya 20. Bannya sendiri dia pakai Yokohama Advance Sport yaitu 245 35 ring 19, dan di bagian dalam ada big brake kit dari Alcon TA teman-teman, yang depannya itu rotornya di 355 mm dan yang bagian belakang adalah 345 mm. Kemudian seluruh velg, ban, big brake kit ini itu diampu oleh suspensi dari Öhlins DFV atau Dual Flow Valve. Itu adalah suspensi yang sangat mutakhir. Jadi keseluruhan dari kaki-kaki ini juga sangat mumpuni untuk menjadi pure sports car. Adapun siluet sampingnya ini benar-benar sangat-sangat seksi teman-teman, karena ini mobil coupe. Meskipun BMW M46 coupe itu sudah seksi dari lahir, jadi 328ci pun juga sudah sangat seksi, tapi dengan adanya fender, kemudian side skirt, dan warna Millennium Jade ini benar-benar ngebuat mobil ini terlihat sangat sporty. Ini adalah kaca belakang yang tadi gue sebutkan, dipesan langsung teman-teman dari BMW Eurocars punyanya M3 E46. Dan di bagian belakang ini adalah bagian yang sangat ikonik dari BMW M46 teman-teman. Gak bisa kita lepas dari yang sedan sampai ke coupe, semuanya sangat-sangat seksi. Tapi yang paling luar biasa ikonik adalah 4 buah knalpot Powercraft dari Jepang, dan suara mobil ini sangat-sangat luar biasa berisik. Tapi ini adalah mobil yang benar-benar kencang. Jadi meskipun mobil ini berisik, kita bisa sedikit kasih toleransi ya. Sepertinya ada sedikit ductile lip di sini teman-teman yang sangat tipis sekali, dan keseluruhan fender belakang, bumper ini semua diganti dengan yang M3 E46 part number. Nah, lantas kemudian ada apa di dalamnya teman-teman? Mari kita buka. Ya, seperti ini. Ternyata juga cukup besar. Tapi meskipun bagasi ini adalah review yang mungkin tidak penting untuk mobil seperti ini, karena ini adalah driver's car, tapi kalian harus paham, bahkan sampai busa-busa foam-foam itu dipesan baru M3 E46. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke interior BMW M3 E46 ini. Yang pertama kalian lihat bahwa karpet-karpet ini, kemudian seal plate juga sudah diganti dengan yang M3, dan lihat bagian interiornya. Yang pertama, setirnya juga sudah diganti M3 teman-teman, speedometer sudah diganti M3, jadi sekarang speedometer sudah bisa menunjukkan 300 km per jam. Dan di sini teman-teman ada jok Recaro Sportster. Ini adalah Recaro Sportster original, jadi diduduki sangat enak dan dengan Recaro railnya teman-teman. Di sini ada stick shift 6 speed, transmisinya diganti dengan yang punyanya M3, dan semuanya adalah proper driver's car. Bagian dashboardnya ini teman-teman mengarah ke bagian driver. Jadi dia itu tidak dipusatkan untuk bisa dikontrol juga dengan penumpang, tapi lebih ke driver. Masih bisa dijangkau oleh penumpang, tapi intinya adalah di driver. Nah, minus dari mobil ini teman-teman adalah bagian tengah ini, infotainment sistemnya dan climate controlnya tidak diganti dengan yang digital seperti punyanya M3 E46. Tapi tidak apa-apa, dan duduk di mobil ini semuanya luar biasa proper. Dan mari kita starter mesinnya. Coba ya, ini kuncinya teman-teman, simple saja, masukkan kontak dan kita starter. Gue seneng banget suaranya. Jadi karena dia itu adalah mesin 6 silinder high performance ya, 3200 cc, kemudian ada individual throttle bodies, jadi respon dari mesin ini luar biasa cepat. Dan knalpot dari Powercraft itu membuat mobil ini nyaring suaranya. Oke, kita lagi ada di daerah restoran, jadi kita tidak mau ngegas kenceng-kenceng teman-teman. Nanti kita akan rasakan di jalan seperti apa. Nah, kita matikan dulu. Nah, kemudian di bagian atas, di sini ada sunroofnya, semuanya masih lancar. Wow, melihat mobil tahun 2000 dengan kondisi seperti ini adalah sighting yang tidak umum. Bagaimana row keduanya teman-teman? Di sini bisa dilihat kalau ternyata gue bisa duduk sangat nyaman. Nah, coba kita. Nah, seperti ini. Ini ternyata tidak seburuk yang gue bayangkan teman-teman. Headroomnya juga masih sangat oke. Di sini ada armrest bahkan. Kita bahkan tidak tahu apa fungsinya armrest di mobil performa tinggi seperti ini, yang dimana kemungkinan tidak ada yang duduk di bagian belakang. Nah, bagian belakang ini teman-teman, joknya juga masih pakai yang leather, jadi tidak seperti Recaro yang depan. Dan di sini ada suatu armrest mini ini untuk kita menyangga tangan segala macam, dan ternyata ini bekerja dengan sangat baik ya. Ada fakta menarik teman-teman dari kaca belakang ini. Kalau kaca belakang ini ternyata bisa dibuka. Itu bisa dilakukan semuanya dengan satu sentuhan di sini teman-teman. Kita pencet aja dan kalian harus lihat kalau kaca ini membuka sedikit aja, dan sebenarnya fungsinya adalah untuk memberi masukan udara ke
row kedua. Tapi gue yakin teman-teman, pengguna mobil-mobil seperti ini menggunakan fitur ini untuk mendengar suara mesin 6 silinder tersebut agar terdengar jauh lebih dekat di telinga. Ada fakta menarik teman-teman dari mobil ini. Di bagian tachometer RPM-nya di sini ada sedikit lampu kuning, oranye dan juga merah. Ini teman-teman adalah limit dari rev. Jadi mesin ini bisa digeber sampai 8000 RPM, tapi itu hanya bisa dilakukan ketika mesinnya sudah panas. Ketika mesinnya masih dingin, di sini lampunya akan menyala terus sampai atas, sampai ke sekitar 5500 RPM ya. Kemudian setelah mesinnya agak sudah panas, dia perlahan-lahan itu akan membuka kunci tersebut dan akan bisa di-rev sampai 7500 atau bahkan 8000 RPM. Ini salah satu fitur yang menarik, ternyata sudah dipikirkan sama engineer-engineer di tahun 2000. Kemudian ada fakta menarik lagi teman-teman. Di sini ada suatu scroll untuk AC, untuk pembukaan AC ini ada biru dan ada merah teman-teman. Jadi kita bisa switch ke merah ataupun biru, tapi ternyata di mobil ini meskipun kita nyalakan AC katakan, ini akan meng-override AC teman-teman. Jadi meskipun kita taruh di merah dan ini dalam kondisi biru atau kondisi AC yang sedang dingin, dia tetap akan mengeluarkan hawa panas atau heat. Halo teman-teman, sekarang kita mau nyetir BMW M3 E46. Wah, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa dan langsung aja kita jalan. Wah. Jadi pertama kali kedengeran teman-teman, mobil ini itu punya suara knalpot yang sangat berisik. Berisik itu sangatnya berisik sekali ya, karena ini adalah knalpot titanium. Tapi karena ini adalah mobil hobi yang memang ketika dia itu bersuara, dia itu akan jauh lebih meningkatkan pengalaman kita berkendara. Jadi tidak ada yang salah terhadap hal itu teman-teman. Dan seperti yang tadi gue sampaikan, ada beberapa hal unik di mobil ini. Salah satunya adalah kita bisa membuka kaca belakang kedua-duanya, dan ini seperti sebuah mobil roadster. Ketika kita buka ya, langsung bisa mendengar suara knalpotnya jauh lebih keras lagi. Dan ini knalpotnya ada ketika kita gas pelan-pelan seperti ini, itu sangat kencang ya teman-teman ya. Tuh, tapi tidak apa-apa. Ini M3 E46 dan saya suka sekali teman-teman. Dan secara form factor, mobil ini ternyata sangat kecil, bukan kecil ya, mobil ini tidak intimidatif. Jadi ketika kita nyetir seperti ini, nyetir di perkotaan, radius putar pun juga masih sangat enak teman-teman. Tapi karena mobil ini punya LSD atau Limited Slip Differential, jadi ketika kita muter-muter yang agak patah gitu ya, itu akan sedikit ada bunyi kertak-kertak gitu teman-teman. Tapi no problem ya, kalau kita mau ngedrift aja bisa pakai ini mobil. Tapi ini mobil yang sangat disayang ya, jadi nggak usah ya. Mohon maaf teman-teman, sekali lagi suaranya sangat berisik sekali teman-teman. Kita tutup dulu ya. Mohon maaf teman-teman sekali lagi karena gue masih pakai bandage ini, tapi gue akan tetap deliver ke kalian. Suspensinya sangat enak sekali teman-teman. Ini pakai Öhlins dual flow valve dan dibilang keras juga enggak, karena memang ini pun pakai ban yang cukup tipis ya. Jadi sudah wajar kalau bannya pun keras gitu. Tapi tidak intimidatif, jadi masih bisa kita nikmati. Dan pengendaliannya teman-teman, wahai M3 proper driver's car teman-teman. BMW juga mengklaim kalau mobil ini tuh punya rigiditas sasis 70% lebih tinggi dibandingkan dengan BMW E36. Dan itu terasa ketika kita belok-belok seperti ini, sasisnya tuh lebih diam teman-teman. Surprisingly, shifter dari mobil ini itu aneh ya. Jadi rasanya tuh masih enak sekali. Sehingga kalau kita menggunakan mobil ini di kemacetan, itu juga nggak bakal terlalu merasa susah gitu ya. AC-nya pun juga dingin. Wah, semuanya pun tidak ada masalah mobil ini teman-teman. Sama sekali tidak ada masalah. Wah, luar biasa. Suaranya itu, ini belum kita gaspol ya. Apa rasanya gitu ya. Nah, kalau ngomongin tenaga, mobil ini menghasilkan tenaga 333 HP dan 360 Nm. Kalau di atas kertas teman-teman, dibandingkan dengan mobil-mobil sport sekarang sebenarnya tidak terlalu besar. Masih banyak mobil-mobil lain yang punya tenaga lebih besar ya. Tapi rasa dari naturally aspirated itu tidak pernah bisa bohong. Sekarang kita coba rasakan ya di gigi satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ini
bukan masalah siapa yang lebih kencang, teman-teman. 0-100 dari mobil ini adalah 5,1 detik. Tapi mobil ini punya soul, punya rasa yang semuanya tuh analog, tidak ada yang dibantu. Tuh meskipun sudah ada semacam traction control dan segala macam ya, tapi semuanya dirasa analog. Kemudian individual throttle bodies itu, teman-teman. Setiap silinder itu mempunyai throttle body sendiri. Hasilnya dia itu memiliki respon mesin yang sangat luar biasa, enteng. Kita belokkan ke sini. Enak sekali ini mobil, ya Allah, saya pengen punya mobil seperti ini, teman-teman. Mobil tahun 2000, manual 6 speed ya. Kemudian dia punya raungan yang sangat tinggi, RPM-nya, tenaga yang lumayan besar. Ini menjadi salah satu mimpi gue, teman-teman. Semoga suatu saat bisa benar-benar tercapai. Alhamdulillah. Mencoba mobil ini saya seneng banget ya. Kemudian pengeremannya, mari kita coba ya. 6 pot, 355 mm, dan yang belakang 345 mm. Ini mobil benar-benar luar biasa menyenangkan, teman-teman. Kita coba sekali lagi, rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kencang sih, emang kenceng. Gak banget, tapi oh my god, enak banget ya Allah. Wow. Luar biasa. Jadi teman-teman, memang secara klasemen M3 ini adalah BMW seri 3 yang paling kencang. Tapi sebenarnya di atas M3 ini itu ada M3 lagi dengan seri CSL. CSL itu sendiri punya tenaga yang sedikit lebih besar di 15 horsepower. Jadi istilahnya adalah jenis yang lebih spesial gitu ya. Tapi M3 sendiri pun ya, M46 di kondisi seperti ini itu menurut saya adalah sebuah unicorn, karena dia sendiri dalam mencari kondisi M3 yang sangat bagus itu pun juga sangat sulit. Jadi singkat cerita, teman-teman, yang punya mobil ini dulu membangun mobil ini dengan cerita bahwa kalau menemukan mobil M3, M46 dengan kondisi yang baik itu ternyata sulit. Dan akhirnya dia nge-build his own M3. Dia nge-build M3-nya sendiri, teman-teman. Itu nggak salah sama sekali, karena mobil ini bukan hanya penampilannya saja yang diganti dengan M3. Bukan hanya M3-M3-an, tapi sampai mesin, gearbox, kemudian perintilan-perintilan. Bisa dibilang kalau mobil ini tuh 90% dari komponennya sudah diganti dengan M3. Bahkan lantai-lantai itu, teman-teman, itu juga sudah diganti M3. Dan ketika kita setir secara normal ya, nggak ngebut, nggak ngegas, ini mobil tidak bermasalah, sangat-sangat nyaman. Aside dari ini adalah mobil dengan transmisi manual 6 speed, teman-teman. Nah, jadi kalau lagi belok patah kayak gini, dia sedikit ada tak gitu ya. Karena ini adalah mobil LSD. Jadi kalau kita hentak gitu ya, bisa jadi ini mobil langsung melakukan drifting. Tapi kita tidak akan melakukan hal itu, teman-teman. Mencoba mobil ini dalam kondisi yang sangat baik aja sudah membuat gua sangat luar biasa senang. Wah, teman-teman, itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa untuk mencoba mobil sport dari Jerman di tahun 2000-an ini. Mobil yang berasa sangat analog tapi sangat fun untuk dikendarai. Mungkin suatu saat gua dan teman-teman di sini juga bisa mempunyai mobil-mobil seperti ini untuk digunakan di hari-hari weekend seperti itu, teman-teman. Kalau kalian suka review-review seperti ini, jangan lupa untuk subscribe di channel gua, teman-teman. Kalau kalian suka, klik like. Kalau ada komentar, klik komentar. Dan kalau misalkan mau dibagikan kepada saudara atau teman, jangan lupa untuk di-share, teman-teman. Dan teman-teman, mobil ini sedang dalam kondisi dijual, tapi bukan gue penjualnya, yaitu adalah Garage House. Ini adalah unit-unit Garage House. Itu saja, teman-teman. Jangan lupa kalau kalian pengen menonton versi singkat dari review ini, kunjungi Instagram gue dan TikTok gue @Raffi Tahumam. Raffi Tahumam, signing out.